Zain, putra Tuan Abdullah itu, pengusaha terkenal dari Agra. Benar sekali. Baik. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Saya Mr. Chopra, ayah Priti. Saya ingin bicara sama kamu. Pasti Priti sudah memberitahu papanya tentang diriku dan Rehan. Tapi kenapa dia ingin menemui aku? Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan kedudukan saya di tempat ini. Kamu pasti sudah tahu. Iya, Tuan. Ini pasti mengenai pernikahan saya dengan juga Rehan. Tapi pernikahan kami sudah terjadi di Jakarta. Dan itu adalah pernikahan yang sah. Tapi Tuan tidak perlu khawatir. Saya tidak akan menghalangi pernikahan Priti dan juga Rehan. Tapi kamu juga tahu kan tentang rencana pernikahan anak saya dengan Rehan? Kenapa kamu tetap melaksanakan pernikahan kamu itu? Tuan, pernikahan saya dengan Rehan itu adalah takdir. Karena kami saling mencintai. Sedangkan pernikahan Priti dan juga Rehan itu adalah perjodohan. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak akan menghalangi pernikahan Priti dan juga Rehan. Jadi Tuan tidak perlu khawatir. Siapa yang percaya dengan ucapan kamu itu? Saya tidak gampang percaya dengan orang asing seperti kamu. Bahkan orang India pun saya tidak mudah percaya. Karena setiap orang punya kepentingan dengan orang lain. Termasuk pernikahan kamu dengan Rehan itu. Saya tidak akan sakit hati dengan ketidakpercayaan Tuan terhadap saya. Tapi saya menikah dengan Rehan sama sekali bukan dengan maksud apa-apa. Saya sama sekali tidak punya niat jelek. Kamu tidak usah ajarkan saya mengenai kepercayaan. Saya tahu banyak tipe perempuan yang mengejar laki-laki sampai ke negaranya. Dan keberadaan kamu di India adalah bukti adanya ancaman terhadap pernikahan anak saya dengan Rehan. Baik itu sekarang ataupun nanti. Saya tidak pernah main-main dengan janji yang sudah saya ucapkan, Tuan. Dan keberadaan saya di India. Karena ada satu hal yang saya tidak bisa ucapkan pada Tuan. Nona, Agra terlalu sempit untuk orang asing seperti kamu. Kalau sampai kamu melukai perasaan anak saya, ingat, kamu tidak akan keluar dari Agra hidup-hidup. Jadi Tuan Chopra menganggap Priti belum mengetahui tentang pernikahan aku dengan Rehan. Berarti Tuan Chopra tidak tahu kesepakatan yang sudah aku lakukan dengan Priti. Jadi, dia mendengar pernikahanku dengan Rehan dari siapa? Bagus. Perempuan ini mulai berpikir untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan dirinya sendiri. Dan dia bisa hengkang dari India secepatnya. Seperti yang saya katakan berulang kali. Bapak tidak perlu meragukan kepercayaan saya. Sekarang silakan katakan apa yang Bapak inginkan. Insya Allah saya akan melakukannya. Benar kamu mau melakukan itu? Silakan Tuan. Saya akan melakukan apapun yang Tuan inginkan. Saya minta perceraian kamu dengan Rehan. Kalau memang Rehan ingin menceraikan saya, insya Allah saya ikhlas. Tapi saya tidak akan meminta cerai dari Rehan. Karena hanya seorang laki-laki lah yang bisa menjatuhkan talak kepada istrinya. Sudah beberapa hari saya tidak bertemu dengan Rehan. Dan dalam hukum Islam, ketika 3 bulan suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin, maka akan jatuh talak. Saya harap Tuhan bisa mengerti maksud saya. Menurut Ibu, desain undangan mana yang paling bagus? Desainnya harus elegan dan berkelas. Ingat Bu, ini pernikahan akbar antara aku dan Rehan. Aku ingin pernikahan ini menjadi kenangan paling indah sepanjang hidup aku. Ibu serahkan semua pilihannya kepada kamu, Priti. Karena Ibu yakin,
kamu punya selera yang sangat bagus untuk hari pernikahan kamu. Kalau begitu, aku memilih yang ini. Bagaimana? Ibu setuju nggak? Ini bagus sekali. Setuju? Ibu setuju sekali. Kalau begitu, aku akan memberitahu Rehan. Aku ingin dia memberikan ide terbaiknya untuk pernikahan kami. Silahkan sayangku, Rehan ada di kamarnya kok. Sebentar ya, Bu. Priti terlihat sangat bahagia dan antusias menyiapkan pernikahannya. Saya tidak tega melihat dia menderita kalau sampai dia mengetahui Rehan telah menikah dengan perempuan lain. Rehan? Boleh aku masuk? Ternyata kamu lagi, Mat. Kalau gitu aku akan menyiapkan kejutan untuk kamu. Kamu anggap saja aku sedang belajar untuk menjadi istri yang baik untuk kamu. Kamu sedang apa di sini? Dan kenapa masuk ke sini tanpa izin? Maaf ya Rehan, bukannya aku mau masuk kamar kamu tanpa izin. Aku cuma mau nyiapin ini kok untuk kamu. Priti? Hei, ada apa? Ibu, maafkan aku ya Bu. Sewaktu aku masuk, ternyata Rehan sedang mandi. Aku sama sekali tidak sengaja melihatnya, Bu. Apa yang sudah dilihat Priti di kamar Rehan? Apa dia sudah melihat dokumen pernikahan Rehan dengan Najwa? Lalu, memangnya apa yang kamu lihat di sana? Ya, setelah aku tahu Rehan sedang mandi, aku ingin membuat kejutan untuk dia, Bu. Aku ingin menyiapkan pakaian-pakaian dia. Iya. Lalu apa yang terjadi lagi? Tiba-tiba Rehan keluar dari kamar mandi, Bu. Aku malu sekali melihat dia seperti itu, Bu. Maafkan aku ya, Bu. Ya ampun Priti. Jadi kamu itu terkejut hanya karena kamu melihat Rehan keluar dari kamar mandi? Syukurlah, ternyata Priti tidak melihat foto pernikahan Rehan dengan Najwa. Atau dokumen pernikahan mereka. Kalau sampai dia tahu, saya tidak bisa membayangkan betapa hancurnya kebahagiaan yang sedang dia rasakan saat ini. Sini, kita duduk sini aja. Kita tunggu Rehan di sini. Nih, lihat lagi yang mana tadi. Sayang, kamu makan dulu ya. Terpaksa kamu harus menerima keadaan ini. Tidak bisa bergerak bebas di dalam rumah, kecuali kalau Aldi nggak ada. Gak apa-apa ya? Ini memang tempat yang paling tepat untuk persembunyian aku saat ini.
sambil aku memperhatikan gerak-gerik Aldi dan merencanakan langkah-langkah kita yang berikutnya. Iya, malam. Ada apa? Semua rencana sudah berjalan dengan sempurna, Pak. Bagus. Sekarang aku minta kamu untuk perhatiin dia terus. Karena aku yakin saat ini Rehan pasti sedang mencari keberadaannya Najwa. Semua perintah akan saya kerjakan dengan baik, Pak. Iya, nggak salah aku milih kamu untuk menjadi orang kepercayaan aku. Sampai nanti ya. Mami senang banget. Sekarang kamu makin percaya kan sama Mami? Bahwa ide Mami selalu cemerlang, hebat, dan jenius. Dan Mami juga sangat puas dengan kerja kamu. Untuk mencapai semua impian kita memang harus bekerja keras, Mi. Dan aku yakin, sebentar lagi kita akan menikmati semua hasil kerja keras kita. Aldi. Aku udah bilang sama kamu udah nggak boleh lagi masuk kamar ini. Keluar kamu. Aldi, aku kesini bukan buat ganggu kamu kok. Aku cuma mau ajak kamu makan malam aja. Aku nggak lapar. Aldi, dari tadi aku nungguin di luar loh. Ya terserah. Silakan kamu makan sendiri. Aku bisa cari makanan aku sendiri. Lagi pula, sekali lagi, aku udah berbaik hati menampung kamu di rumah ini. Aku kasih kamu kamar tamu. Jadi sekarang kamu pergi dari sini. Kamu emang gak pernah hargain aku ya? Aku udah mau pisah ranjang sama suami aku sendiri. Dan sekarang aku cuma minta kamu makan bareng sama aku. Kamu gak mau. Kamu tuh egois banget tau gak? Emang kamu punya perasaan? Kamu tuh terlalu sibuk mikirin Najwa terus yang dipikirin. Kamu mikirin aku nggak? Enggak kan? Terus? Apa hubungannya sama kamu? Terserah aku dong mau ngapain. Kamu sadar gak? Kelakuan kamu itu nyakitin aku banget. Dan kalau kamu pikir mau nebus kesalahan kamu sama Najwa dengan nikah sama dia, kamu jangan harap itu terjadi. Karena aku nggak akan pernah biarin kamu nikah sama dia. Aku nggak akan pernah ngizinin kamu. Siapa juga yang meminta izin dari kamu? Tanpa restu kamu juga. Aku akan ngelakuin apa yang aku mau lakuin. Buat aku, kamu udah bukan siapa-siapa lagi. Sekarang keluar! Aldi, kalau kamu nekat nikah sama dia, aku akan... Wah. Yakin mau? Aku bantu ya, kasih tahu gimana caranya. Mau? Kamu kurang ajar banget sih, Aldi. Kamu emang pengen lihat aku kan? Tapi enggak, itu nggak akan terjadi. Aku nggak akan pernah rela kamu nikah sama perempuan itu dan hari di atas makam aku. Nggak akan pernah. Aku jahat banget sih, Aldi. Jahat. Nita! Apa-apaan sih? Anita! Kamu jahat. Berhenti nggak? Kamu gitu banget sih, jahat. Mei. Buka pintunya dong. Itu kan suara Aldi, aku harus gimana nih? Mami juga nggak tahu kenapa Aldi bisa ada di sini. Waduh, celaka. Kalau sampai dia tahu kamu di sini, bisa bahaya. Aku harus ngumpet sekarang, gimana? Nggak mungkin di situ, nggak mungkin. Mami di dalam kan? Ayo dong, Mei, buka pintunya. Nggak mungkin aku pindah di sini. Masuk. Mei. Ya, Adi. Mami baru keluar dari kamar mandi. Sebentar ya.
Apa sih, Mi? Lama banget buka pintunya. Iya kan, Mami abis dari kamar mandi pakai baju dulu, sayang. Abis mandi kok keringetan begini, Mi? Ya kelihatan abis kamu ketok-ketok terus, Mami jadi lari-lari. Mi, aku mau ngomongin soal Anita. Tolong Mami bilang sama dia. Jangan masuk-masuk kamar aku lagi. Aku udah muak sama dia. Kelakuan dia bikin aku jadi kayak orang gila, tau gak? Adi, sabar Adi. Kalian kenapa lagi sih bertengkar lagi? Kamu jangan berbuat itu sama Anita, kasihan dia Adi. Dia kan sedang hamil anak kamu. Nanti dia stres. Ya pokoknya aku udah gak suka sama muka dia, Mi. Dia tuh Suara apaan itu, Mi? Suara? Mami nggak dengar apa-apa. Memangnya ada suara apa? Kok aku penasaran, Mi? Itu cuma tikus kok. Nanti biar Mami suruh pembantu untuk lihat. Masya Allah, Mami. Mana ada tikus di rumah mewah kayak begini sih? Tikus itu kan ada di mana-mana, Al. Udah dong, kamu jangan marah-marah terus. Ya udah, kalau gitu aku mau minta tolong sama Mami. Tolong ingetin Anita. Jangan lagi pernah masuk ke kamar aku. Aku udah ngasih dia kamar tamu. Itu artinya kalau dia berani masuk lagi, Mei, aku nggak mikir 2 kali untuk ngusir dia dari rumah ini. Kamu yang sabar ya sayang ya. Yakin tikus? Udah sayang, kamu jangan banyak marah-marah. Mami yakin itu tikus? Iya, itu pasti tikus sayang. Hah? Udah kamu istirahat ya. Kamu baik-baik aja kan? Apa kan? Aldi udah pergi kami. Kamu itu berisik banget di dalam. Untung tadi Aldi nggak curiga. Coba kalau tadi sampai dia buka lemari ngeliat kamu lagi jongkok di situ. Waduh, bisa gawat, Dion. Mami juga bisa diusir dari rumah ini. Udah, yang penting sekarang semuanya udah aman kan? Ini sayang. Naldi. Pak Bu, saya butuh informasi. Kenapa Najwa memilih tinggal di India dan kembali ke Jakarta? Loh, kok bukannya Bapak sudah ngasih nomor telepon sama Aldi? Kenapa bukan Aldi sendiri yang telepon Najwa? Saya udah nelfon. Tapi Najwa sama sekali tidak menjawab pertanyaan saya. Kenapa dia memilih tinggal di India daripada balik ke Jakarta? Pak Bu sendiri tahu kan, di India itu dia nggak punya siapa-siapa. Kalau terjadi apa-apa gimana? Loh. Kok Aldi, dengar ya. Aldi aja nggak diangkat sama Najwa. Apalagi saya. Gini. Kalau gitu gini aja. Tolong bantu satu hal. Suruh Najwa balik ke Jakarta. Aldi, Najwa pasti tidak mau lagi kembali ke Jakarta. Kata siapa Najwa tidak punya siapa-siapa di India? Hah? Maksud Pak Bu? Aldi, kemarin ibunya bilang, waktu Najwa telepon, dia di sana sangat bahagia sekali. Mertuanya Najwa di India sangat baik sekali sama dia. Berarti dia di sana punya keluarga kan? Kurang ajar. Berarti selama ini Rehan sudah menipu aku. Dia bilang Najwa kecelakaan, Najwa di rumah sakit. Tapi ternyata Najwa bahagia tinggal di rumahnya. Pantas. Rehan tidak pernah menghubungi aku lagi. Halo? Oh, jadi ini semua rencana kamu. Iya kan? Membawa Najwa ke India. Biar bisa berduaan dengan kamu. Kamu tahu sendiri kan? Kalau aku sama sekali nggak bisa jauh dari Najwa. Malah kamu ngelakuin sebaliknya. Kamu benar-benar keterlaluan, Rehan. Aldi, kalau kamu telepon cuma untuk maki-maki, cepat tutup teleponnya. Dan jangan bicara denganku. Aku tidak pernah berniat mengkhianatimu, Aldi. Aku selalu memegang janjiku. Buktinya mana? Kamu sama sekali bohong sama aku. Kamu bilang kan kalau Najwa itu bakal tinggal di hotel. Kenyataannya apa? Justru Najwa tinggal di rumah kamu.
Apa ini arti sahabat buat kamu? Kamu udah ingkar janji, Rehan. Dan aku gak bisa maafin kamu. Ayo jawab. Kenapa kamu diam? Rehan, Ya, tapi kamu dengar dari siapa? Najwa sendiri telepon ke ibunya. Najwa bilang kalau dia itu tinggal bersama kamu dan juga ibu kamu. Dan kalian sangat bahagia di situ. Apa-apaan ini? Najwa tidak menjelekkan keluargaku di mata keluarganya dengan hanya menceritakan yang baik-baik saja. Ya Allah, Najwa melakukan itu semua tanpa aku ketahui. Dia sudah membuat aku dan keluargaku sebagai orang baik di mata kedua orang tuanya. Ayo jawab. Kenapa kamu diam lagi? Rehan, jangan-jangan dugaan aku benar. Ini semua rencana kamu. Iya kan? Maafkan aku, Aldi. Aku tidak bilang padamu, tapi ini semua tidak disengaja. Karena ibuku melihat foto pernikahan di kamarku. Kamu ini benar-benar keterlaluan, Rehan. Aku udah percaya sama kamu, Rehan. Apa ini arti sahabat buat kamu? Iya. Kamu udah ngianatin aku, tahu? Maafkan aku, Aldi. Janjiku tetap akan kupegang. Oke. Anggap saja aku bisa menerima semua keadaan ini. Tapi ingat, kita punya kesepakatan. Dan kamu nggak boleh lupa soal itu. Kamu harus menceraikan Najwa dalam waktu 3 bulan. Aku tidak menyangka begitu besar pengorbanan Najwa untukku dan keluargaku. Dia begitu mulia dengan tidak menceritakan tentang keburukan ibuku, tentang kebencian ibuku terhadapnya. Najwa menjunjung martabat keluargaku. Itu mobil di depan kenapa, Pak? Sepertinya mogok, Nona. Coba tolong dibantu dulu, Pak. Baik, Nona. Ada apa, Pak? Kenapa itu? Pak? 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 Diam! Ini tolong, saya mohon tolong jangan sakiti. Saya mohon tolong jangan sakiti saya, Pak. Saya mohon tolong jangan. Ya Allah, tolong lepasin saya, tolong lepasin saya. Tolong lepasin saya. Saya mohon tolong lepasin saya. Jangan sakiti saya. Untuk kemenangan kita. Demi kematian Najwa. Hari ini adalah hari terakhir Najwa menghirup udara segar. Karena mulai besok, kita akan melihat di berita televisi kalau seorang wanita Indonesia telah meninggal di India dalam cara yang sangat mengenaskan. Rencana yang sempurna, Dion. Kita tidak harus mengotori tangan kita sendiri untuk Najwa. Iya, Mi. Dan yang paling penting kita udah menciptakan permusuhan di antara Aldi dan juga Rehan. Dan pada hari ini juga, persahabatan mereka akan hancur berantakan. Apa? Ada orang yang berusaha membunuh Najwa? Apa dia baik-baik saja? Dia terluka? Apa?
Aku harus menemukan Najwa dengan cara apapun. Aku bertanggung jawab atas keselamatannya. Seandainya aku tidak memintanya untuk tinggal dan bekerja di sini, mungkin kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Rehan, kamu lagi di mana? Aku telepon tidak diangkat, aku SMS tidak dibalas. Maaf, aku agak sibuk. Sekarang kamu di mana? Kamu bisa jemput aku. Aku membicarakan soal pernikahan kita. Maafkan aku, Prit. Aku tidak akan sempat. Aku akan kirim supir untukmu ya. Terlalu kamu, Re. Kamu masih memikirkan dia kan? Memikirkan Najwa. Kalau sampai pernikahan kita batal gara-gara dia, aku gak akan pernah maafin kamu. Dan satu lagi yang kamu, aku akan buat perhitungan khusus untuk dia. Rupanya ini masalah sebenarnya yang terjadi antara Rehan, Najwa, dan Priti. Jangan-jangan kepulangan Najwa ke Jakarta karena dia memilih untuk mengalah dan membiarkan Rehan menikahi Priti. Ya Allah, aku bersumpah akan menemukan Najwa untuk menebus kesalahanku setelah ikut andil memisahkan Najwa dengan Rehan. Di mana kamu sekarang, Najwa? Tahukah kamu betapa aku merindukan dirimu? Dan apakah kamu juga merindukan aku? Najwa terlalu banyak berkorban untukku. Dia tidak peduli dengan kebahagiaannya sendiri. Aku akan menemukannya. Sudah terlalu banyak pengorbanan yang dilakukan Najwa. Aku akan mencarinya. Aku harus menemukan Najwa. Rehan? Hei, ada apa? Kamu sakit? Kok wajah kamu begitu pucat? Aku baik-baik saja, Bu. Rehan, kamu jangan pergi. Ya, tolong bantu ibu membantu persiapan acara pernikahan kamu, oke? Maaf, Bu. Aku ada perlu. Ada yang harus kulakukan. Permisi. Rehan? Rehan! Ya Tuhan, jangan-jangan dia pergi mencari Najwa. Aduh, bagaimana ini? Ya Allah, ya Robbi, kalau boleh hamba meminta, hamba ingin mendapatkan suami yang baik. Aku ingin Najwa bisa menerima cintaku. Aku mohon, jangan pernah pisahkan kami, apapun yang akan terjadi nanti. Seandainya kita bisa bersama kembali ke tempat ini. Najwa, di mana kamu, Najwa? Ternyata, semua cerita tentang Taj Mahal di mana cinta bisa bersatu dengan air suci sungai Yamuna sama sekali tidak benar. Nyatanya, aku dan Najwa terpisah. Kisah kami berakhir tanpa kebahagiaan. Itu benda apa? Itu seperti tubuh manusia. Ya benar, seperti tubuh seorang perempuan. Siapa itu? Ya Allah.
Najwa! 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 Najwa, bangun! Najwa! Najwa, bangun Najwa! Najwa, tolong! 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 Saya butuh bantuan! Najwa! Najwa, bangun Najwa! Tolong! Najwa! Saya di sini butuh bantuan! Tolong saya! Najwa! Najwa! Tolong! Tolong! Najwa, bangun Najwa! 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 Najwa, bangun Najwa! Tolong! Najwa, bangun! Najwa! Najwa, ya Allah, tolong bantu aku ya Allah. Kembalikan Najwa padaku ya Allah. Bangunlah Najwa, bangun. Bangun Najwa. Apa yang terjadi Najwa? Rehan, kamu gak boleh kelihatan anak aku. Apa? Najwa, kenapa kamu? Najwa, tolong kamu jangan terus lari. Kamu masih lemah. Dan kenapa kamu menghindari aku seperti ini? Rehan, tolong. Aku gak mau menjadi benalu dalam hidup kamu. Dengan adanya aku akan selalu membuat hidup kamu menjadi lebih sulit. Tapi apa yang terjadi Najwa? Lalu kenapa kamu menghindari aku begini? Apa yang sudah terjadi padamu? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa maksud kamu? Aku mencarimu kemana-mana. Dan tanpamu aku merasa menjadi orang yang tidak lengkap. Karena itulah kita menikah, Najwa. Kamulah belahan jiwaku, Najwa. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Rehan, pernikahan kita memang adalah takdir. Tapi sudah kita berpisah. Aku udah gak boleh menyesali kenapa hal itu terjadi, Rehan. Kamu harus bisa menerima kenyataan bahwa sekarang Priti adalah takdir baru kamu. Tolong lupain aku. Bagaimana bisa? Kamu lihat sungai ini? Di sungai ini kita berdoa pada Allah agar kita disatukan dan tidak akan terpisahkan. Kamu ingat hal itu? Kita berharap sehidup semati. Kita sudah berjanji, Najwa. Kenapa kamu seperti ini? Seandainya Rehan tahu, aku juga berdoa agar Allah mengirim laki-laki yang baik untuk menjadi imamku. Dan orang itu adalah kamu, Re. Tapi semua ini harus diakhiri. Aku gak mungkin bersama kamu lagi. Karena akan banyak orang yang terluka. Ibu kamu, Priti, dan juga keluarga besar kamu di India. Najwa, aku berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Aku akan bersama denganmu dan membuatmu bahagia, Najwa. Aku tahu bahwa ibuku butuh waktu untuk menerima semua ini dan aku harus mengerti ibuku juga. Tapi aku akan tetap bicara pada ibuku tentang dirimu. Aku tidak ingin istriku tersakiti. Kamu gak pernah nyakitin aku, Rehan. Tapi aku juga gak mau kalau pernikahan kita justru menyakitkan perasaan ibu kamu. Tapi aku juga tidak ingin menyakiti istriku. Istriku juga sangat penting bagiku selain ibuku. Aku akan bicara pada ibuku supaya ibuku bisa menerima dirimu, Najwa. Jadi sekarang ikutlah denganku dan aku akan memperkenalkanmu pada ibuku sebagai istriku. Saya akan melakukan apapun yang Tuhan inginkan. Saya minta perceraian kamu dengan Rehan. Aku bisa mengerti perasaan kamu karena kita itu sama-sama perempuan. Kamu tidak punya perasaan seperti seorang wanita. Baiklah, aku mengerti berarti kamu sangat kecewa sama aku. Sekarang katakan apa yang bisa aku lakukan. Aku mau
kamu pergi dari India sehari sebelum pertunanganku. Enggak, aku nggak bisa, Rehan. Najwa, kita sudah berjanji untuk selalu bersama. Kita sudah membuat janji dalam ijab kabul. Apa kamu ingin melanggar janji yang sudah kamu buat di hadapan Allah? Aku akan berusaha membuatmu bahagia. Aku akan melakukan apa saja yang mungkin. Baiklah, dengar. Kamu tidak ingin menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Aku tahu aku bisa membuatmu bahagia dan aku akan melakukan yang terbaik. Kamu tahu kenapa aku bisa bertahan dengan masalah ini? Kamulah alasannya. Hanya kamu, cintaku. Kamu, Najwa. Setiap air mata yang kujatuhkan untukmu, setiap hal yang kulakukan untukmu, itu layak untukmu. Apa kamu mencintaiku, Najwa? Aku juga sangat mencintai kamu, Rehan. Tapi aku nggak mau menyulitkan hidup kamu. Aku nggak mau kehadiran aku akan membuat masalah dalam keluarga kamu. Jangan takut, Najwa. Aku akan selalu bersamamu. Dan aku akan mencoba melindungimu sebisa mungkin. Aku berjanji, Najwa. Semuanya akan membaik. Aku akan memperjuangkan cinta kita. Aku akan bicara pada ibu apapun kulakukan. Kamu harus mendukungku. Demi cinta kita, Najwa. Tapi kenapa, Rehan? Kenapa kamu harus mempertahankan aku? Kamu mau tahu jawaban itu? Ini karena kamu layak untuk diperjuangkan. Kamulah cinta sejatiku, Najwa, bukan yang lain. Itulah alasanku. Aku akan ikut dengan kamu untuk menepati janji aku sama Allah. Aku akan selalu ada di samping kamu. Alhamdulillah. Nyonya, minumlah ini, Nyonya. Ini bisa membuat pikiran Anda lebih tenang. Tidak baik jika Anda terus merasa tegang. Ya. Rehan sudah pergi terlalu lama. Dan kita tidak tahu dia pergi kemana. Saya memang cemas, Tuntun. Rehan pasti pergi mencari perempuan itu. Perempuan siapa yang Nyonya maksudkan? Sudahlah, lupakan aja. Udahlah, kamu sekarang belakang aja lah, Tun. Kenapa perasaan saya jadi tiba-tiba tidak enak ya? Saya merasa seakan-akan akan terjadi sesuatu. Oh Tuhan, semoga ini bukan pertanda buruk. Saya tidak mau Rehan bersatu dengan Najwa. Kalau sampai hal itu terjadi, lebih baik saya mati. Najwa, kita sudah sampai di rumah ibuku. Ayo turun. Jangan takut. Kamu akan baik-baik saja. Aku bersamamu. Rehan, aku takut banget. Rasanya seperti akan menghadapi hukuman mati. Astagfirullahaladzim. Maafin aku karena aku sudah berprasangka buruk.
Najwa, apapun yang terjadi akan kita hadapi bersama. Percayalah. Oke, kalau begitu ayo. Assalamualaikum, Bu. Rehan, kamu sudah pulang nggak? Ibu, aku ingin perkenalkan Ibu pada seseorang. Ya Tuhan, apa yang saya takutkan akhirnya terjadi. Assalamualaikum. Ibu, tolong perkenalkan, ini Najwa. Rehan, kenapa perempuan ini bisa masuk ke rumah kita? Ada hak apa kamu membawa dia ke sini? Aku mengerti, Bu. Ini pasti akan mengejutkan Ibu, tapi aku tidak ingin menyimpan rahasia ini lagi. Aku tidak mau menyembunyikan sesuatu dari Ibu. Najwa adalah istriku. Kami menikah di Jakarta dan kami datang ke sini untuk mendapatkan restu dari Ibu. Kamu pikir bisa semudah itu? Meminta keikhlasan dari ibu? Tidak. Ibu tidak akan memberikan restu apalagi doa. Bawa perempuan ini keluar. Ibu tidak sudi menerima perempuan ini jadi menantu. Dan ibu tegaskan. Ibu menolak pernikahan kalian. Maaf kalau Ibu merasa kecewa sekarang. Tapi aku mohon, Bu. Aku sayang padanya dan aku juga sayang pada Ibu. Sayang? Hah, omong kosong. Kalau kamu memang menyayangi ibu, kamu tidak mungkin melakukan ini semua. Kamu kejam, Rehan. Kamu telah menyakiti hati ibu. Kenapa kamu menikahi dia bukan Priti? Hah? Kenapa? Aku minta maaf tapi aku tidak bisa menikahi Priti karena aku tidak mencintainya, Bu. Dia yang kucintai, Najwa yang kucintai. Dia telah menghasut kamu supaya kamu berani melawan ibu. Tapi akulah yang sudah mendesak dia. Akulah yang mempertahankan dia. Ini tidak seperti yang Ibu duga. Itulah kenapa aku membawanya ke sini untuk bicara dengan Ibu. Cukup. Ibu tidak mendengar lagi. Ibu anggap hal ini tidak pernah terjadi. Sekarang, bawa perempuan ini keluar dari rumah ibu. Ibu tidak ingin Priti dan Mr. Chopra sampai mengetahui hal ini. Kamu dengar, Rehan? Ibu, aku minta maaf tapi Priti sudah mengetahui pernikahan kami. Bahkan dia pernah bertemu Najwa. Priti sudah tahu. Ibu, Bu, sebenarnya Najwa sudah mengikhlaskan aku agar menikah dengan Priti. Dan dia mengatakan dia akan pergi. Tapi aku yang tidak bisa. Aku hanya ingin hidup bersama Najwa. Aku tidak bisa menikah dengan Priti karena tidak mencintainya. Dan
Aku tidak bisa menikah tanpa cinta. Cukup! Ibu tidak mau mendengar lagi tentang pernikahan kalian. Ibu sama sekali tidak peduli. Tapi kamu jangan main-main, Rehan. Kalau sampai Mr. Chopra mengetahui hal ini, kamu bisa dibunuh lagi. Saya benar-benar minta maaf kalau saya sudah lancang. Tapi Mr. Chopra sudah menemui saya. Dan kami juga sudah bicara soal pernikahan saya dan Rehan. Sekali lagi, saya mohon maaf. Mr. Chopra menemuimu? Tahu dari mana dia? Aku juga nggak tahu, Rehan. Tapi itulah yang sudah terjadi. Gawat, Rehan tidak boleh tahu kalau saya sudah bersekongkol dengan Mr. Chopra untuk mengusir Najwa dari India. Rehan bisa marah dan akhirnya membatalkan pernikahan dengan Priti. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Kamu anak durhaka, Rehan. Kamu telah membohongi ibu. Kamu telah menyakiti hati ibu. Tolong, terimalah kami, Bu. Dan tolong, maafkan atas apa yang kami lakukan. Tolong, terimalah pernikahan kami, Bu. Tolong, terimalah. Dia sudah menjadi menantu Ibu. Tidak. Ibu tidak akan pernah memberikan restu ibu kepada perempuan ini. Dan kamu sekarang keluar dari rumah saya. Keluar! Maafkan aku, Bunda, Priyanka. Takdir yang sudah mempersatukan kami. Aku sempat pergi meninggalkan Rehan. Tapi Allah sudah mempertemukan kami kembali. Dan kalau saat ini Bunda Priyanka menginginkan aku untuk pergi meninggalkan Rehan, aku mohon tolong yakinkan Rehan. Biar Rehan memberikan aku izin dan menyuruh aku untuk pergi. Karena aku gak mau menjadi istri yang durhaka. Dasar perempuan tidak tahu diri. Kamu pintar sekali mencari muka di depan Rehan. Saya benci sama kamu, Najwa. Saya benci. Kamu ini perempuan. Ibu. Ibu. Bangun, Bu. Ibu. Tuan ini kenapa? Nyonya, Ya Allah. Nyonya. Ibu. Cepat tuntun, panggil dokter. Aku yakin pasti aku bisa mendapat penjelasan siapa orang-orang yang menemui Najwa dan mencoba untuk membunuhnya. Ayo bangun, Nyonya. Nyonya tidak kasihan dengan saya. Ini Tuntun, pembantu setia Nyonya. Aduh, Nyonya. Kalau Nyonya sampai meninggal, saya akan merasa sangat kehilangan Nyonya. Nyonya jangan meninggal. Ya Tuhan, tolong ampuni kesalahan dan dosa-dosa Nyonya. Rehan, aku mohon tolong lakukan sesuatu. Rehan, aku takut terjadi apa-apa sama ibu kamu. Maka aku akan merasa semakin bersalah. Tenang, Najwa. Ibuku akan baik-baik saja. Aku sudah memberikan obatnya dan sudah memanggil dokter untuknya. Jadi tenanglah. Rehan, tapi ibu kamu itu pingsan gara-gara aku. Dan ibu kamu berpikir kalau aku yang sudah menghasut kamu sehingga kamu jadi melawan sama ibu kamu. Rehan, kita harus akhiri semua ini. Kita harus akhiri semua masalah ini. Maksudmu apa, Najwa?
Walau bagaimanapun beliau adalah ibu kamu. Dan kalau memang ibu kamu menginginkan aku untuk pergi, maka aku harus mengalah. Aku harus pergi dari kehidupan kamu untuk selama-lamanya, Rehan. Tidak. Itu tidak akan kulakukan. Najwa, kamu adalah istriku. Kamu adalah tanggung jawabku. Ini tidak akan kubiarkan. Rehan, sebagai seorang anak, kamu berkewajiban untuk menuruti perkataan orang tua kamu. Aku gak mau kamu menjadi anak yang durhaka. Lalu bagaimana dengan istriku? Tanggung jawab sebagai suami adalah melindungi istrinya. Aku tidak mau lari dari tanggung jawab. Aku menikahimu di hadapan Allah. Dan aku tidak mau sebagai suami mendapat dosa. Tapi Rehan... Shh. Najwa, aku ingin kamu berdoa untuk pernikahan kita. Dan aku ingin kamu berdoa untuk ibuku di sana. Ini adalah ujian kita. Ujian untuk cinta kita, Najwa. Oke? Saya tidak mengerti mengapa semua ini bisa terjadi, Nyonya. Saya mau ikut pingsan mengikuti Nyonya. Tuh Nyonya. Tuh Nyonya, kenapa begini Nyonya? Tuh. Nyonya, Nyonya sudah siuman. Nyonya sudah sadar. Tuan, Tuan. Nyonya sudah siuman. Tuan, Nyonya sudah sadar, Tuan. Nyonya sudah siuman. Assalamualaikum, Ibu. Berani-beraninya kau masuk dalam kamar saya. Keluar! Saya tidak ingin kamar saya dikotori oleh jejak perempuan ini. Ibu tolong tenang. Ibu jangan seperti ini, atau nanti ibu tambah sakit. Ini tidak baik. Aku tidak mau ibu sakit. Kalau kamu tidak mau terjadi apa-apa dengan ibu, cepat singkirkan perempuan itu keluar dari rumah ini. Dan jangan sampai dia pernah menginjakkan kakinya di sini lagi. Aku minta maaf, Ibu. Sungguh aku minta maaf, tapi tolong biarkan dia di sini. Biarkan dia mengurus ibu sebagai menantu ibu. Baik, kalau memang itu yang kamu inginkan, ibu yang akan menyingkir. Ibu, apa yang ibu lakukan? Astagfirullah, jangan pergi, Bu. Ibu tidak suka tinggal satu rumah dengan perempuan ini. Biar ibu pergi dari sini. Kalau begitu, kalau itu yang ibu inginkan, bukankah ini adalah rumah ibu? Orang yang harus pergi dari sini adalah Najwa. Tapi sebagai suaminya, aku berkewajiban untuk menemaninya bagaimanapun keadaannya. Jadi aku akan bersamanya. Jenny, kamu akan pergi dengan perempuan ini? Ya, Ibu. Karena dia adalah istriku. Dan percayalah, aku terpaksa. Kami terpaksa melakukan ini. Karena sebenarnya kami ingin membahagiakan Ibu. Bunda Priyanka, aku benar-benar minta maaf. Atas nama Rehan, aku sangat menyesal kenapa semua ini bisa terjadi. Sekali lagi, aku mohon tolong maafin kami. Assalamualaikum, Ibu.